Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memperkuat iman kita maka kita perlu memahami tentang senjata Allah yang terdiri. 1. Pengantar tentang senjata Allah. 2. Sabuk kebenaran. 3. Pelindung dada kebenaran. 4. Sepatu Injil perdamaian. 5. Perisai iman. 6. Helm keselamatan. 7. Pedang roh. Mari kita simak. Pelajaran 2. Sabuk kebenaran. Senjata Allah penuh. Senjata kebenaran. Tumbuhkan hidup Anda dalam firman Tuhan. Pelajaran 2. Sabuk kebenaran. Perlengkapan senjata pertama yang Paulus sebutkan dalam Efesus pasal 6 ayat 14 adalah ikat pinggang kebenaran. Apa kegunaan sabuk bagi seorang prajurit Romawi? Apa tujuan sabuk kebenaran bagi kita? Pelajaran 2. Sabuk kebenaran. Perlengkapan senjata pertama yang Paulus sebutkan dalam Efesus pasal 6 ayat 14 adalah ikat pinggang kebenaran. Karena itu berdirilah, kenakan pinggang kebenaran dan kenakan pelindung dada kebenaran. Pelajaran 2. Sabuk kebenaran. Diikat dengan kebenaran. Ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah, yang dia maksudkan adalah lebih dari sekadar serangkaian tips sederhana yang bermanfaat. Dia berbicara tentang pertahanan Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak dapat ditembus. Ini adalah kunci untuk menahan serangan dan gencarnya naga besar zaman dahulu, setan si iblis. Hal-hal tersebut adalah alat yang paling ampuh dan sangat ampuh yang tersedia bagi kita sebagai umat Kristiani. Pelajaran 2. Sabuk kebenaran. Dan dia memilih untuk mulai mendeskripsikan set baju besi itu dengan berbicara tentang sabuk. Mengapa? Dari semua hal, ikat pinggang. Dia dapat memulainya dengan pedang roh yang perkasa, perisai iman yang menjulang tinggi, pelindung dada kebenaran yang bersinar. Apapun kecuali sabuk tua yang sangat sedikit. Tapi dia tidak melakukannya. Jadi hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa? Pelajaran 2. Sabuk kebenaran. Untuk apa sabuk itu digunakan pada tentara Romawi? Sabuk, dikenal sebagai cingulum atau balteus, memainkan peran penting dalam efektivitas baju besi prajurit. Itu adalah ikat pinggang yang menahan sarungnya, yang tanpanya tidak akan ada tempat untuk menaruh pedang. Bayangkan seorang prajurit yang terlalu bersemangat dan menyerbu ke medan perang. Tapi tanpa ikat pinggangnya, dan akibatnya tanpa senjata. Pelajaran 2. Sabuk kebenaran. Selain itu, Nelson Study Bible mengatakan dari ikat pinggang, digantung potongan kulit untuk melindungi tubuh bagian bawah. Komentar Matthew Henry mengatakan sabuk itu mengikat, mengamankan, semua bagian lain dari baju besi kita. Kebenaran harus melekat pada kita seperti ikat pinggang yang melekat pada tubuh kita. Pelajaran 2. Sabuk kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes pasal 17 ayat 17. Sucikan mereka dengan kebenaran-Mu. Kata-katamu adalah kebenaran. Pelajaran 2. Sabuk kebenaran. Yesus memberikan definisi kebenaran yang jelas dan lugas, firman Tuhan. Kitab suci, firman kebenaran, diberikan melalui ilham Allah, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ekspresi Yunani diterjemahkan ilham Tuhan secara harfiah berarti nafas Tuhan. Dia secara aktif dan penuh mengilhami Alkitab untuk mengungkapkan kebenarannya kepada kita. Pelajaran 2. Sabuk kebenaran. Janji-janjinya, perintah-perintahnya, firman-Nya,
Semuanya adalah kebenaran, jelas dan sederhana. Bagaimanapun, Tuhan semesta alam telah merencanakannya, dan siapakah yang akan membatalkannya? Tangannya terulur, siapakah yang akan mengembalikannya? Yesaya pasal 14 ayat 27. Jika Tuhan mengatakan sesuatu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan Dia melakukannya. Kita dapat yakin bahwa hal itu akan terlaksana. Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. Apa kebenaran-kebenaran dengan ikat pinggang? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Uji segala sesuatu, pegang teguh apa yang baik. Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. Sebagai orang Kristen, kita harus menguji segala sesuatu dan hanya berpegang pada apa yang baik, kebenaran, dan membuang yang lainnya. Kita harus menjadi seperti orang Berea yang menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui apakah hal-hal tersebut memang benar adanya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Jika kita tidak yakin bahwa prinsip-prinsip dan keyakinan kita 100% benar, tanpa kecuali, bagaimana kita bisa berharap untuk mencapai sesuatu? Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. Amsal pasal 3 ayat 3-4. Jangan biarkan belas kasihan dan kebenaran meninggalkan Anda. Ikatkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu, sehingga kamu mendapat kemurahan dan penghargaan yang tinggi di hadapan Allah dan manusia. Sabuk menutupi pinggang. Apakah keyakinan kita terhadap kebenaran meliputi kita? Sebagaimana dicatat dalam tulisan suci di atas, kebenaran harus terikat di sekitar kita dan tertulis di hati kita. Keyakinan kita harus melampaui apa yang terlihat secara lahiriah. Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. Sabuk yang digunakan pada baju besi Romawi. Seperti yang telah kita pelajari, disediakan tempat untuk pedang prajurit. Pedang kita, pedang roh, juga membutuhkan sarung. Kebenaran sangatlah penting karena, seperti ikat pinggang prajurit Romawi, kebenaran memungkinkan kita membawa pedang roh dan menggunakannya secara efektif. Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. Pelajaran apa lagi yang dapat kita petik dari analogi Alkitabiah tentang pinggang kita yang, diikat, dengan ikat pinggang? Lukas pasal 12 ayat 35-37. Biarlah pinggangmu berikat dan pelitamu menyala, dan jadilah kamu sendiri seperti orang-orang yang menantikan tuannya, ketika dia kembali pesta perkawinan, agar ketika dia datang dan mengetuk, mereka segera membukakan pintu untuknya. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika tuannya datang, akan melihatnya sedang mengawasi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa dia akan mempersiapkan diri dan menyuruh mereka duduk untuk makan, lalu datang dan melayani mereka. Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. Kristus menyuruh kita untuk selalu berjaga-jaga dan siap menyambut kedatangannya kembali. 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu persiapkanlah pikiranmu, sadarlah, dan sandarkanlah harapanmu sepenuhnya pada rahmat yang akan diberikan kepadamu pada saat penyataan Yesus Kristus. Petrus menggunakan analogi yang menarik, persiapkan pikiranmu. Artinya menyelipkan pakaian panjang agar siap beraktivitas dengan cepat. Versi internasional baru menerjemahkannya sebagai persiapkan pikiran Anda untuk bertindak. Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. Apa bahayanya jika tidak memakai ikat pinggang? Roma pasal 12 ayat 2. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi jadilah kamu diubahkan oleh pembaharuan budimu, agar kamu dapat membuktikan apa itu kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Dunia tempat kita tinggalkan bahwa kebenaran adalah apa yang kita buat, bahwa baik dan buruk itu relatif dan tidak ada yang mutlak, yang ada hanyalah opini yang sama validnya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa kebenaran adalah firman Tuhan, bahwa baik dan buruk ditentukan olehnya, dan bahwa ada hal-hal yang bersifat kekal dan tidak dapat diubah, tidak dipengaruhi oleh opini. Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran.
Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma dan memerintahkan mereka untuk melakukannya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal ini juga berarti tidak mempercayai sistem kepercayaan yang mengatakan bahwa kebenaran mutlak hanyalah mitos. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kebenaran itu ada dan mutlak. Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Rajin-rajinlah menampilkan dirimu berkenan di hadapan Tuhan, pekerja yang tidak perlu malu, dengan tepat menyampaikan firman kebenaran. Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. Bayangkan sebuah ikat pinggang yang salah satu bagiannya hilang. Betapapun kecilnya kepingan yang tidak ada, sabuk itu tetap tidak ada gunanya. Untuk melakukan tugasnya, ia harus menjadi satu bagian yang berkesinambungan dan tidak terputus. Sekarang bayangkan menjalani cara hidup yang tidak sepenuhnya Anda setujui. Mungkin hal ini tidak tampak seperti masalah besar. Lagi pula, apa saja hal kecil yang Anda tidak yakin? Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. Mereka adalah segalanya. Mencoba menjalani jalan Tuhan tanpa keyakinan total akan keabsahannya adalah seperti mencoba mengangkat pedang dengan ikat pinggang yang tidak kokoh. Keduanya tidak akan berhasil. Kepercayaan kita pada Tuhan dan firman-Nya harus kokoh, tanpa putus, atau kita akan segera kehilangan senjata. Tidak peduli seberapa efektif sisa baju besi kita tidak berguna tanpa pedang kita. Kita perlu menyebarkan firman kebenaran dengan benar, mengetahui apa yang kita yakini, dan alasannya. Pelajaran 2, Sabuk Kebenaran. Jadi, seberapa aman sabuk kebenaran Anda? Akhir pelajaran 2. Sabuk Kebenaran. Senjata Allah penuh. Senjata kebenaran. Tumbuhkan hidup Anda dalam firman Tuhan.